pemesanan. Sekarang kita, kemarin kan udah dijelaskan beberapa konsepnya, sekarang kita akan mencoba belajar bersama untuk memecahkan kasusnya ya, menyelesaikan kasus. Udah terlihat belum, Dek? Share screen-nya kelihatan nggak? Ya, Bu. Udah ya? Sudah. Nah, mana lagi contohnya? Nah, besok ada beberapa kasus untuk yang metode harga pokok proses. Bedanya apa? Kalau misalnya aku mau beli sampo, itu pakai metode harga pokok apa? Kalau sampo. Menghitung harga pokoknya pakai apa? Pesanan apa proses? Yang proses ya, Bu. Ya, benar. Kalau aku mau pesan catering, mau pesen. Pakai apa? Ngitungnya? Pesanan ya, Bu. Oke. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan kalau metode proses produksi itu bisa melalui beberapa departemen atau hanya melalui satu departemen saja. Misalnya kalau yang perusahaan yang memproduksi barangnya lebih simpel, itu kemungkinan bisa hanya melalui satu departemen. Ini kasus yang pertama, kita akan belajar bagaimana menghitung harga pokok produk dengan metode harga pokok proses yang melalui satu departemen. Dan tidak ada BDP awal. Apa BDP kemarin? BDP awal apa itu? Bahan dalam proses awal, Bu. Iya, benar. Barang dalam proses awal. Jadi ketika perusahaan itu memproduksi atau melakukan produksi, dia pasti ada namanya cycle-nya, produk cycle atau siklus produksinya. Apakah siklus itu berjalan selama satu periode, periodenya bisa bulan ataupun minggu dan sebagainya. Nah, apabila dalam satu periode itu ada barang yang diproduksi tetapi belum selesai, maka dia akan masuk ke barang dalam proses. Nah, nanti barang dalam proses itu juga diidentifikasi berapa nilainya yang masih belum selesai dikerjakan dan nanti menjadi masuk ke dalam aset perusahaan dan dilaporkan di laporan posisi keuangan. Dan juga perusahaan juga harus menyusun laporan produksi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia di bulan Januari dan tidak ada BDP awal. Berarti kan biasanya kalau periode akuntansi itu kan 1 tahun, 31 Desember sudah ditutup. Nah, ini baru mulai dari awal. Berarti produksi pertama kali di bulan Januari karena tidak ada barang dalam proses awal. Nah, PT Risa Remendi mengolah produknya secara massal. Berarti sudah jelas menggunakan metode harga pokok proses melalui satu departemen produksi, hanya melalui satu departemen. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Memerlukan biaya bahan baku atau BBB sebesar 5 juta rupiah. Kemudian memerlukan biaya bahan penolong sebesar 7.500. Kemudian memerlukan biaya tenaga kerja sebesar 11.250. Yang terakhir memerlukan biaya overhead pabrik sebesar 16.125. Total biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi produk pada bulan Januari adalah Rp3.875.000. Nah, dari total biaya yang dikeluarkan tersebut, perusahaan dapat dihasilkan barang jadi sebesar 2.000 kg. Kemudian menghasilkan barang yang masih dalam proses ternyata dalam akhir Januari itu masih ada barang yang belum selesai dikerjakan, masuk ke barang dalam proses sebesar 500 kg. Nah, barang dalam proses itu kan berarti belum selesai, berarti masih membutuhkan biaya untuk memproses selanjutnya nanti di periode selanjutnya. Namun sampai mana nih barang dalam prosesnya itu sudah selesai, itu kan harus dihitung udah menghabiskan biaya apa aja. Nah, ini ada infonya nih. Di sini ternyata sudah menggunakan 100% bahan baku dan bahan penolong. Terus ternyata sudah menggunakan 50% biaya tenaga kerja langsung. Dan sudah menggunakan 30% biaya overhead pabrik
dari yang sudah ditentukan ini, yang sudah dipakai tapi baru digunakan 100% untuk bahan baku dan penolong, 50% untuk biaya tenaga kerja, dan 30% untuk biaya overhead pabrik. Nah, itu yang barang dalam prosesnya itu berjumlah 500 kg. Setelah itu, bagaimana cara penyelesaiannya? Berarti kita identifikasi dulu, atau bagaimana cara menyusun laporan biaya produksinya, kita lihat. Dimasukkan dulu, kalau ini kan udah masuk ke laporan biaya produksi ya, di bulan Januari 2021. Kita masukkan dulu data produksinya. Dimasukkan ke proses berarti berapa tadi? Kalau hasil dari prosesnya itu ada barang jadi 2.000 kg dan ada barang dalam prosesnya itu 500 kg, berarti yang total dihasilkan selama bulan Januari berapa kilo? 2.500 ya, Bu. Ya, 2.500. 2.000 sudah jadi, 500 masih dalam proses. Berarti totalnya ada 2.500 kilogram masuk dalam proses. Nah, yang sudah jadi ditransfer ke gudang 2.000. Kalau yang belum jadi berarti masuk ke dalam produk dalam proses akhir atau barang dalam proses akhir, BDP akhir. Nah, kalau ada BDP akhir di bulan Januari, nanti diapakan oleh perusahaan? Dijual atau dibuang atau 500 kg itu untuk periode selanjutnya? Dilanjutin, Bu. Ya. Terus berubah jadi apa? BDP apa? BDP akhir, Bu. Ayo. Kan ini PDB akhir di Januari. Kalau di Februari jadi apa? BDP awal. Yes, benar. 500 ini diproses jadi BDP awal di bulan Januari. Nah, jumlah produk yang dihasilkan kembali lagi ya, 2.500. Kalau yang sudah jadi, barangnya benar-benar jadi, gampang ngitungnya. Kalau yang produk dalam proses, kita juga harus menghitung persentase penggunaan bahan bakunya. Nah, untuk yang metode harga pokok proses ini, kita harus menghitung namanya unit equivalent. Unit equivalent itu untuk menghitung harga pokok per unitnya. Setara dengan berapa itu unit ekuivalennya. Nah, caranya, ini kan udah ada nilainya ya. Nilainya ini kita hitung dari ini perhitungannya. Tapi tabelnya itu dimasukkan dulu ya, Dek. Ini ada informasi biaya produksi, dia meliputi BBB, bahan baku penolong, BTK, BOP. Jumlahnya 39.875. Itu diambil dari kasus yang di atas ini, dari informasi yang di atas. Kemudian total biayanya juga tinggal dimasukkan dari kasus atau dari informasi yang di atas. Nah, ini ini dihitung dulu. Caranya kemarin sudah kita bahas cara menghitung unit ekuivalennya. Nih. Rumusnya adalah unit produk yang sudah selesai ditambah dengan dalam kurung unit dalam proses dikalikan persentase penyelesaiannya. Kita mulai dari BBB dulu. BBB. Terus sama dengan unit produk yang sudah selesai dikerjakan berapa? Diproduksi. Yang sudah menjadi barang sudah selesai dan ditransfer ke gudang berapa kilo? Unit selesai. 2.000. Yes. 2.000. Kita masukkan ke sini. 2.000. Unit yang dalam proses? Ini kilo ya. 500 kilogram. Nah, BBB tadi sudah menggunakan persentase penyelesaiannya berapa persen yang untuk penggunaan BBB-nya? 100%. Yes, 100%. Berarti dimasukkan ke sini nih, 100%. Karena BBB-nya sudah menggunakan 100%. Hasilnya 2.500 dari, jangan lupa ada kurung ya di situ, 2.000 ditambah 500 kali 100%. 500. Hasilnya adalah 2.500. Terus ke bahan baku penolong sekarang. Unit yang selesai berapa? 2.000 kg. Sama, Mas Ian. Terus unit dalam prosesnya berapa? 500 kg. Dikalikan persentase penggunaan bahan baku penolongnya berapa tadi di kasus? Bahan baku penolong berapa? 100, Bu. 100 juga. Kita masukkan ke sini. 100%. Hasilnya sama ya, 2.500.
Sekarang masuk lagi ke BTK dulu. BTK, biaya tenaga kerja. Unit produk selesainya sama, 2.000 kg. Yang masih dalam proses juga sama, 500 kg. Tapi penyelesaiannya dia baru menggunakan berapa persen biaya tenaga kerjanya? 50%. Yes, 50%. Kita masukkan ke sini 50%. Kita hitung. 2.000 kg tambah 500 kali 50%, 250. Totalnya 2.250. Terakhir, BOP yang belum. BOP 2.000 kg sama untuk produk selesainya. Terus kemudian unit dalam prosesnya itu 500 kg. BOP yang sudah digunakan berapa? Berapa persen? 30. 3. BOP loh, 30 kan? Nah, 30%. Terus di sini 2.000 ditambahkan 500 kali 3 berarti 150 ya. Jadi totalnya adalah unit ekuivalennya adalah 2.150. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke unit ekuivalennya. Tinggal dipindah aja di sini. Ternyata setara dengan 2.500 dan sebagainya untuk BBB dan seterusnya ke bawah. Terus kita harus menghitung harga pokok per unitnya. Harga pokok per unit karena kalau kita langsung bagi ke misalnya kan hasilnya kan 2.500 tapi kan yang 500 kan belum selesai ya, masih dalam proses. Jadi kita kenapa kok harus menghitung unit ekuivalen? Karena semuanya tidak selesai dikerjakan. Jadi kita harus menghitung konversinya itu berapa sih nilainya dengan cara tadi unit ekuivalennya. Nah, setelah ketemu, kita tinggal membagi antara total biaya dan dibagi unit ekuivalennya. Berarti ini untuk menghitung harga pokok per unit untuk penggunaan BBB untuk ketemu 2.000 dari mana, Dek? Dari 5 juta dibagi 2.500 dan seterusnya. Untuk menghitung harga pokok per unitnya untuk bahan baku penolong yang dipakai untuk yang produk jadi berarti dari 7.500 dibagi dengan 2.500 ketemu 3.000. BTK-nya juga sama dari 11.250 dibagi dengan 2.250 hasilnya 5.000. BOP juga sama. Dari 16.125 dibagi 2.150 hasilnya 7.500. Terus total harga pokok per unitnya adalah 17.500 ini per kilo. Rp per kilogram. Nah, kalau yang produk jadi kan gampang, tinggal 2.000 dikalikan 17.500 berapa harga pokok produknya itu udah ketemu. Nah, kalau yang masih dalam proses kita harus hitung lagi persentase penyelesaiannya itu berapa. Nah, kita nanti hitung. Jadi total harga pokok produk itu harus sama dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Totalnya ya 39.875. Nah, kita hitung sekarang. Perhitungan biaya untuk harga pokok produknya. Yang harga pokok produk jadi tadi berapa kilogram yang ditransfer ke gudang? 2.000. Ya, 2.000 dikalikan karena udah ketemu nih harga pokok per unitnya 17.500 untuk yang produk jadi. Jadi 1 kilogram itu perlu 17.500 total biaya yang dikeluarkan. Tinggal dikalikan 17.500 totalnya harga pokok untuk 2.000 kilogram ada 35 juta. Nah, ini untuk yang pertama. Kalau yang produk jadi gampang. Kalau yang produk dalam proses, gimana cara ngitung harga pokoknya? Kita harus rinci juga penggunaan biaya-biayanya tadi. Yang pertama dulu ada bahan baku. Nah, bahan baku tadi penyelesaiannya menggunakan berapa persen? Proses penyelesaiannya? 100. Nah, 100. Berarti kita pindah ke sini juga. Kan sudah ketemu nih harga pokok per unit untuk BBB, penolong, BTK, dan BOP. Kita pindahkan ke sini juga. Kalau BBB ternyata sudah menggunakan 100%. Nah, 100% itu dikalikan dengan berapa barang dalam prosesnya tadi, Dek, jumlahnya. Barang dalam prosesnya jumlahnya berapa kilo? Yang masih dalam proses akhir. 500 kalikan 500 kilogram. Terus untuk BBB tadi harga pokok per unitnya berapa? Kita ambilkan dari sini. Karena udah ketemu kan?
Harga pokok produknya kan 2.000, tinggal dikalikan 100% penggunaannya, terus 500 kilo untuk harga pokok nilai produk dalam proses akhirnya, terus dikalikan penggunaan BBB per unitnya berapa? 2.000 kilogram. Berarti ketemu 1 juta. Untuk yang bahan baku penolong juga sama. Penggunaan bahan baku penolongnya udah 100%, kemudian untuk dalam prosesnya itu produknya itu 500 kilogram, terus BB penolongnya juga per harga pokok per unit untuk bahan baku penolong dia 3.000, hasilnya 1.500.000. Kemudian untuk tenaga kerja nih, tenaga kerja tadi pakainya udah berapa persen dalam prosesnya? Tenaga kerja berapa persen? 50. Yes, 50%. Kita pindahkan baru pakai 50% untuk memproduksi 500 kg. Berapa BTK yang dibutuhkan? Ternyata per unitnya adalah 5.000. Berarti perlu dikalikan 5.000, hasilnya 1.250.000. Terakhir untuk BOP tadi, kita ambilkan dari sini, butuh 30%. Berarti penyelesaiannya udah 30% penggunaan BOP-nya. 30% unit persentase penyelesaiannya untuk 500 kg barang dalam proses yang dihasilkan. Terus tarif BOP-nya atau biaya overhead pabrik yang dikeluarkan berapa? 7.500 per kilogram. Terus dikalikan hasilnya 1.125.000. Kemudian ini untuk harga pokok produk yang masih dalam proses di akhir periode tinggal ditambahkan. Hasilnya 4.875.000. Kemudian untuk total biaya produksi ini harus sama nih berarti. Ditambahkan hasilnya 39.875. Sama kan dengan yang di atas ini. Gitu. Itu kalau diminta untuk menghitung laporan biaya produksi bulan Januari berarti datanya itu ya, Dek ya. Seperti ini. Ada pertanyaan? Sampai di sini cara menghitungnya yang masih bingung di bagian mana? Untuk yang satu departemen. Aman. Gampang Aman, ya, Mas? Bu. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini kalau laporan biaya produksi untuk bulan Januari, atau ini salah nih Januari. Kalau diringkes lagi, atau kalau dijabarkan lagi, kok diringkes lagi. Enggak pakai tabel ya, Pak. Tabelnya ini udah dipisah-pisah. Data produksinya berapa tadi yang masuk dalam proses? 2.500 kg. Masuk ke gudang berapa yang jadi? 2.000. Yang masuk dalam proses akhir, masih dalam proses 500. Total produk yang dihasilkan 2.500. Kemudian biaya yang dibebankan di bulan tersebut. Itu ada bahan baku tadi 5 juta. Terus ada, Dek, jelas tuh suaranya, Dek. Ini agak ramai di sini. Aman. Aman, Bu. Kedistrik nggak? Ya wis. Baiklah. Nah, terus penolong 7.500.000. Tinggal dipindahkan aja totalnya. Per kilogramnya tinggal dipindahkan aja dari data yang di sini. Terus bawahnya baru dihitung harga pokok produk jadinya. Tadi tinggal dipindahkan datanya 2.000 kg per unitnya itu butuh 17.500, berarti totalnya 35 juta. Kemudian yang dalam proses berapa? Tinggal dipindahkan di sini yang tadi kita hitung. Nah, cuma dirapikan aja deh laporan harga pokok produknya. Tapi kalau kalian misalnya udah jawab sampai sini, itu sudah benar. Tinggal hitung-hitungannya udah disampaikan. Gitu ya. Nah, terus kemudian jurnal yang dibutuhkan. Kemarin udah dibahas satu persatu, nah ini tinggal dikasih angkanya aja. Untuk yang pertama, pencatatan pemakaian bahan baku, berarti kalau bahan baku dipakai, persediaannya berkurang, ada di sebelah kredit. 5 juta persediaan bahan baku. Karena penggunaan bahan baku untuk proses produksi, berarti di sini masuknya barang dalam proses BBB. Debit. Itu setara dengan biaya. Jadi biayanya bertambah, hartanya atau asetnya persediaannya berkurang. Yang kedua, pencatatan pemakaian bahan penolong. Hampir sama dengan bahan baku, cuma masuknya ke akun
biaya bahan penolong. Kemudian persediaan bahan penolongnya juga berkurang sebelah kredit. Kemudian untuk barang dalam proses, untuk BTK atau biaya tenaga kerja. Nah, dia masuk ke barang dalam proses strip BTK sebesar 11.1250 sesuai dengan yang diinformasi. Kreditnya adalah gaji dan upah. Nah, ini maksudnya utang ya, Dek, karena belum dibayarkan. Utang bertambah ada di kredit sebesar 11.250. Yang keempat, untuk mencatat BOP-nya. Nah, BOP-nya itu debitnya berarti masuk ke barang BDP BOP atau barang dalam proses BOP. Kemudian kreditnya adalah berbagai rekening yang dikredit. Gitu. Rekeningnya seperti ini aja nggak apa-apa, atau akunnya seperti itu. Ada 16.125. Nah, setelah itu jurnal yang kelima adalah mencatat produk selesainya. Nah, produk jadinya tadi kan kita udah hitung kan nilainya, harga pokoknya berapa, ambil dari sini yang udah ditransfer ke gudang. Berarti, nah, persediaan produk jadi 35 juta. Nah, dia butuh berapa? Untuk BBB, bahan penolong, dan BTK, dan BOP, dihitungnya dari sini. BBB-nya ya 5 juta dikali dengan 2.000. Berarti dia butuh berapa tuh, Dek? 10 juta ya? Kok 4 juta ini? Oh, ini totalnya, Ding. Sorry. Berarti 2.000 dikali 2.000 kilogram. 2.000 kilogram dikali per kilo untuk BBB kan Rp2.000. Berarti 2.000 dikali Rp2.000, 4 juta ya. Terus kalau bahan penolongnya 2.000 dikali berapa? 2.000 kilo kali berapa kalau bahan penolong? Assalamualaikum. Kalau untuk menghitung bahan penolong ya. 3.000 yang dipakai. Yes, 3.000. Kalau untuk BTK-nya dikalikan berapa? 2.000 kilo kali? Goceng 5.000. Ya, kalau FOH atau overhead pabrik, itu bahasa Inggris tuh. Fabrikase, overhead, dikali berapa? Nek itu setengah bener. Bukan goceng tambah 2,5. Gitu ya? 3.200. Yes. Nah, dirinci totalnya 35 CT. Nah, itu untuk mencatat produk selesai. Sekarang untuk mencatat barang dalam proses akhir. Sama, persediaan PDP akhir diambilkan dari total harga pokoknya, terus yang dikredit adalah barang dalam proses BBB, bahan penolong, BTK, BOP senilai yang udah dihitung. Ini kan harus dihitung tadi. Gitu ya. Tinggal pindah aja. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih aman? Yes. Kalau UTS berapa menit ya? Oh ya, Dek, nanti kita akan, kan ini jadwal UTS belum selesai, belum keluar toh. Kita nanti bahas kisi-kisi Hamin sebelum UTS ya. Jadi itu kiranya ada beberapa kasus, dan nanti itu kasus yang dikeluarkan ketika UTS. Jadi kalian udah paham cara mengerjakannya. Kita bahas bareng. Kira-kira kalau kelas 1-nya itu malam Minggu, kalian mau Jumat malam jam 7 gitu? Atau mau kalau Sabtu pagi saya nggak bisa. Hari Minggu atau Senin udah mulai ya UTS-nya ya? Nanti tak japri aja ya, biar kalian bahas dulu ya. Oke, udah nggak ada pertanyaan, kita masuk ke materi selanjutnya. Kalau tadi untuk produk yang proses produksinya hanya melalui satu departemen. Nah, gimana kalau untuk produk yang melalui lebih dari satu departemen? Misalnya kemarin contohnya ada departemen penggilingan, ada departemen pengepakan, atau departemen apalagi ya, pemanasan ya. Kalau yang ini kita kasusnya untuk melalui departemen A dan departemen B. Contohnya PT Elionasari memiliki 2 departemen produksi, yaitu departemen A dan departemen B. Data produksi produksi dan biaya kedua departemen tersebut pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Yang dimasukkan ke dalam proses itu totalnya masuk ke departemen A ada 35.000.
produk yang selesai di departemen A dan ditransfer ke departemen B ada 30.000. Berarti pertanyaannya, barang yang belum selesai diproduksi di departemen A ada berapa? 5.000. Betul, 5.000. Masuk di kolom sini. Jadi produk dalam proses akhir. Ditransfer nih ke departemen B. Ternyata produk yang sudah selesai di departemen B dan ditransfer ke gudang ada 24.000. Berarti yang belum selesai diselesaikan, belum selesai di departemen B ada berapa produknya? 6.000, Bu. 7. Ayo, kok 7 dari mana? 6.000, Bu. 6.000 dari? 30 dikurang 24. Iya. Dari departemen A 30.000 ditransfer ke B, ternyata yang menjadi produk jadi hanya 24.000. Yang masih dalam proses berarti ada 6.000. Ini di departemen B. Sampai sini aman ya? Kemudian untuk memproduksi produk sebesar 35.000 kilo itu membutuhkan biaya yang dikeluarkan. Nih. Untuk BBB di departemen A dia memerlukan 70.000 atau mengeluarkan sebesar 70.000 rupiah. Departemen B ternyata tidak ada tambahan bahan baku, dia tidak membutuhkan BBB. Kemudian yang kedua, departemen A membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar 155.000. Di departemen B dia membutuhkan tambahan tenaga kerja sebesar 270.000. Kemudian biaya overhead pabrik yang dibutuhkan, departemen A itu butuh 248.000. Departemen B butuh 405.000. Nah, kita lihat tingkat penyelesaiannya udah berapa persen PDB akhir. Untuk BBB, dia di departemen A dia sudah menggunakan BBB sebesar 100%. Di departemen B tidak ada ya, tadi 0 berarti ini enggak ada nih. Terus kemudian biaya konversi. Nah, biaya konversi ini dia kalau ada pertanyaan atau ada kasus yang menyebutkan biaya konversi, ini terdiri dari 2, BTK dan BOP. Itu disebut dengan biaya konversi. Di departemen A ternyata biaya konversinya membutuhkan 20% tingkat penyelesaiannya. Untuk departemen B dia sudah tingkat penyelesaiannya 50%. Bagaimana cara menghitungnya? Intinya departemen A dan departemen B itu saling berhubungan. Jadi barang yang sudah diproduksi departemen A pasti akan ditransfer ke departemen B kalau siklus produksinya adalah sekuensial atau berurutan. Nah, yang langkah pertama pasti akan menghitung unit ekuivalennya dulu. Untuk setara berapa sih biaya untuk mengkonversi barang dalam yang jadi dan proses itu membutuhkan harga pokok per unit berapa sih? Nah, kita hitung per departemen dulu. Yang pertama, departemen A. Departemen A, unit produk yang sudah selesai berapa? 30.000, Bu. Yes, 30.000. Masukkan ke sini. Yang dalam proses di departemen A berapa? 5.000, Bu. Yes, 5.000. Masukkan ke sini. Ini kilo ya. Terus persentase penyelesaiannya untuk BBB di departemen A berapa? 100%, Ibu. Oh iya. Baiklah, benar. Sudah ada jawabannya ya, 100%. Tinggal jangan lupa itu tanda kurung, berarti 30.000 ditambah 5.000 kali 100. Hasilnya 5.000. Ketemunya adalah 35.000. Nah, sekarang untuk yang BTK, unit produk selesainya sama 30.000. Dalam prosesnya sama 5.000. Tapi tingkat penyelesaiannya berapa untuk BTK di departemen A? 20, Bu. Yes, 20. Kita masukkan ke sini. Berarti tinggal 30.000 ditambahkan 5.000 kali 20%. 1.000 ya.
Yang BOP sama karena biaya konversinya itu dia presentasinya sama. Mohon maaf deh. Biaya konversi kan terdiri dari BOP dan BTK. Tinggal ngambilnya di kolom 20%. Ini sama ya hasilnya 31.000. Untuk departemen A. Nah, untuk departemen B kita lihat rumusnya ini untuk menghitung unit ekuivalen. Unit produk yang selesai berapa di departemen B? Yang sudah selesai. Departemen B. 24.000. Yes, 24.000. Kita nyari BTK-nya dulu ya. Perlu nggak kita menghitung unit ekuivalen untuk BBB di departemen B? Perlu nggak? Kita menghitung unit ekuivalen yang dikeluarkan di departemen B untuk biaya bahan baku. Perlu nggak kita menghitungnya? Kalau kasusnya seperti ini. Enggak, Ibu. Enggak, karena dia nggak memakai BBB. Berarti langsung ke BTK dan BOP. Nice to meet you. Nah, ini tinggal masuk unit yang selesai 24 kg. Terus yang dalam proses di departemen B berapa? Masih dalam proses akhir periode yang masuk ke proses akhir. Departemen B berapa? 6.000. Berapa? 6.000, Yang Bu. yes, 6.000. Sorry, Dek, tadi suaranya kecil. Ada 6.000 kali berapa persen tingkat penyelesaiannya untuk BOP-nya? 50% atau untuk biaya konversinya di situ ya. Jadi hasilnya 27.000. Hampir sama dengan proses yang sebelumnya, tapi cuma dipisah antara departemen A dan departemen B. Nah, kita hitung nih sekarang. Kalau udah ketemu unit ekuivalennya, berarti kita harus menghitung harga pokok produknya. Kita masukkan ke tabel. Total biaya produksinya kita pindahkan. Total biayanya ke sini untuk BBB, BTK, dan BOP. Unit ekuivalennya juga kita pindahkan tadi atas hitungan kita. Terus, cara menghitung harga pokok per unitnya tadi gimana rumusnya? HP per unit ini. Caranya gimana? Total biaya sama Dibagi, Bu. Dengan sama unit ekuivalen. yes, unit ekuivalen dibagi 70.000 dibagi 35.000 berarti harga pokok per unit yang digunakan untuk harga bahan baku untuk membuat 1 kilogram ada Rp2. Ini rupiah ya. Untuk tenaga kerja untuk membuat 1 kilogram butuh Rp5. Overhead pabrik untuk membuat 1 kilogram produk itu membutuhkan 8 kilogram. 8 rupiah. Totalnya untuk membuat 1 kilogram produk dia perlu 15 rupiah. Kita hitung nih sekarang. Berapa yang sudah jadi, berapa yang masih dalam proses. Nah, yang kalau produk jadi di departemen A berarti menjadi produk nanti akan langsung ke gudang atau dipindah ke departemen B kalau untuk yang departemen A. Departemen B, Bu. Yes, kalau dari departemen B terus kalau udah jadi dilempar kemana? Kalau kasus ini. Gudang, Bu. Yes, betul. Nah, ini laporannya kita juga harus membuatnya per departemen. Ini untuk departemen A dulu ya. Berarti yang masuk dalam proses ke departemen A tadi berapa? 35.000 ini kilogram. Sudah jadi 30.000. Yang masih dalam proses 5.000. Kita laporkan di sini. Kita hitung. Yang masih dalam yang masuk proses di awal 35.000 kilogram, yang sudah jadi ditransfer ke departemen B 30 kilogram, sisanya masih dalam proses ada 5.000, totalnya masih sama, yang dihasilkan ada 35.000. Nah, kita hitung produk jadinya, yang jadi sudah 30.000 kali per unitnya tadi butuh berapa untuk produksi per kilo? 15, masuk ke sini 15. Berarti harga pokok produk jadi untuk 30.000 kilogram ada Rp450.000. Ini untuk yang harga pokok produk jadi. Yang dalam proses juga kita hitung berapa yang sudah digunakan atau harga pokok produknya.
untuk BBB dulu. BBB tadi penggunaan udah 100% di Departemen A. Nah, masuk ke sini Departemen A 100%. Berapa kilogram yang masih dalam proses di Departemen A? Ada 5.000. Berarti kita pindahkan ke sini juga 5.000. Butuh berapa untuk memproduksi 1 kilogram? Butuh biaya bahan baku berapa 1 kilogramnya? Produk itu ada Rp2 kali Rp2. Hasilnya 10.000. Sekarang kita pindah ke BTK. Nah, BTK-nya tadi perlu 20%. Unit penyelesaiannya, tingkat penyelesaiannya itu 20%. Berapa kilogram dalam prosesnya? 5.000. Butuh berapa rupiah BTK per kilo? Butuh Rp5. Nah, dikalikan hasilnya 5.000. Kemudian overhead pabriknya. Overhead pabrik, dia tingkat penyelesaiannya 20%. Berapa kilogram yang harga pokok dalam produk yang dalam proses di akhir periode ada 5.000 kilogram. Berapa rupiah yang digunakan untuk memproduksi per kilogramnya overhead pabriknya? 8 rupiah. Terus dikalikan 8, hasilnya 8.000. Nah, ini totalnya untuk harga pokok produk dalam proses akhir 23.000. Kemudian kalau dijumlahkan itu biaya produksi untuk bulan Januari ada 473. Nah, ini ditambahkan. Sama kan dengan ini 473. Ada pertanyaan sampai sini, guys? Bingung nggak? Hampir sama kan? Cuma bedanya dipisah per departemen. Nah, kalau misalnya cuma ditanya nih, silakan menghitung. Terus kemudian berapa harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B, cukup aja nanti. Nggak usah bikin laporan, tapi dijawab aja segini. Tapi dengan proses hitungannya ya, harus jelas. Nah, ini laporan biaya produksinya tinggal dipindah untuk departemen A ya. Untuk yang B itu hampir sama hitungannya. Mulai dari masuk ke departemen, pertama nyari unit ekuivalennya dulu, terus masuk ke departemen, ambil dari yang jadi berapa, terus yang dalam proses berapa. Nanti jurnalnya juga sama, dilihat sendiri ya. Kita langsung masuk ke data produksi yang di departemen B. Setelah bikin departemen A, kita masuk ke departemen B. Nah, data produksinya diterima dari departemen A tadi, yang barang jadi departemen A berapa? 30 ya. Terus yang ditransfer ke gudang berapa yang sudah jadi dari departemen B? Jauh banget nih. 24.000 kilogram. Yang masih dalam proses berapa? Ada 6.000. Nah, berarti kita masukkan ke sini. Mana? Yang sudah jadi 24 kilogram, dalam proses masih 6.000, berarti produk yang dihasilkan total 30.000 kilogram. Nah, ini kita hitung unit ekuivalennya. Harga pokok dari departemen A kita tinggal pindahkan saja, unit ekuivalennya kan totalnya 30.000, berarti 450 kan? Yes. Ini yang dilemparkan ini ke departemen B. Nah, jadi 450.000 itu dari 30.000 dikali 15. Nah, harga pokok per unitnya itu 15. Unit ekuivalennya adalah dianggap dari 30.000 kilogram yang dikeluarkan tadi. Ini kilo ya. Jadi 450.000 harga pokok dari departemen A. Ditransfer di departemen B ternyata ada tambahan biaya. Tambahan biayanya itu berbentuk biaya tenaga kerja 270.000. Terus ada BOP 405. Jumlah biaya yang ditambahkan berarti 675. Biaya kumulatifnya itu dihitung dari 450 ditambahkan 675. Hasilnya ada 1125. Nah, kita menghitung dulu nih unit ekuivalen 27.000 itu dari mana? Perhitungannya dari mana tadi? Cara menghitung unit ekuivalen? Ingat tidak? Produk yang sudah jadi berapa? Yang di departemen B. 26.000.
24. 24 ya, BTK dulu. 24.000 ditambah unit yang masih dalam proses. 6.000, Bu. Yes, 6.000 kilogram. Dikali berapa persentase penyelesaiannya tadi? Jadi 50% ya? Yang di departemen 100. B ya? Nah, kok 100 ayo? 50. Nah, departemen B lo kita udahan pindah. 50 per 500%. Hasilnya BTK 24.000 ditambah berapa itu? Rp6.000 kilo kali 50% berapa? 300 ya, Bu. 3.000. 3.000, iya, Bu. Total saya maafkan. Minal aizin wal faizin. Nah, ini terus ini kan 27.000. Yang BOP sama kan tadi persentasenya? Berarti sama. Tinggal 6.000 kali 50%. 27. Terus cara ngitung harga pokok per unitnya tinggal dibagi. Nah, Rp10 per unit. Ini untuk BOP tambahannya Rp15 per unit. Jumlah yang ditambahkan di departemen B adalah Rp25 per unit. Terus cara menghitung biaya kumulatifnya tinggal ditambahkan aja nih. 12125 per unitnya berarti kumulatifnya butuh Rp40. Perhitungan biayanya sekarang. Kita hitung harga pokok produknya. Yang sudah jadi 24.000 dikalikan langsung ke total biaya yang dikeluarkan di departemen B. Rp40. Hasilnya 960.000. Yang masih dalam proses akhir. Masih dalam proses ya. Harga pokok yang belum selesai tadi berapa kilogram? 6.000. 6.000. Dikalikan dengan unit dari berapa tuh, Dek? Harga pokok yang 15. Yang dari departemen A ya, yang 6.000 itu dianggapnya. Yang sudah dalam proses akhir tapi belum ditambahkan. Jadi kita menghitung dulu 6.000 itu kan sudah pakai biaya yang dari departemen A kan. Kita ambil dari unit harga pokok per unit departemen A dulu. Nah, kemarin kan kita prinsipnya teorinya itu total biaya kumulatifnya itu dihitung dari harga pokok yang ditransfer dari departemen sebelumnya dan ditambahkan di biaya departemen tersebut. Ini untuk menghitung dalam prosesnya juga sama. 6.000 yang belum selesai masih dalam proses dikalikan dengan harga pokok yang dari departemen A dulu. 90.000 hasilnya. Kemudian biaya tambahan yang untuk departemen B dia perlu BTK berapa persen tadi? 50% kali 6.000 kilogram kali Rp10. Hasilnya 30.000. Dari 10 dari sini ya, yang udah kita hitung tadi. Biaya tambahannya ya, di departemen B. 6.000 itu yang masih dalam proses. Terus yang BOP sama, dikalikan Rp15. Hasilnya 45.000. Totalnya ada 75.000. Ditambah nih. Salah Cek, bentar. Bukan main cong gini nih. Yang ditambah ini dulu. Ini ditambah. Nah, ini tambah 75 yang sebelah sini terus ini segini. Jadi 165. 960 ditambahkan 165 berarti biaya produksinya di departemen B ada 1125. Sama ya kumulatifnya, cuma dijabarkan aja di bawah. Gitu laporannya juga hampir sama. Ada pertanyaan tidak? Aman? Aman, Bu. Oke, kalau tidak ada cukup sekian nih. Kita paling masih satu materi lagi. Nah, nanti UTS-nya sampai metode harga pokok pesanan ya. Sebelumnya kita akan belajar memecahkan kasus bersama dulu. Gitu. Saya tutup. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Sampai jumpa besok. Kita jam berapa, Dek?
Jadwalnya siang ya? Oh, udah. Tadi mau nge-record ya. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.